Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Paling sering yang kita sebut dengan flu, batuk, pilek. Kadang disertai demam tuh, kadang demam dulu baru batuk pilek. Selain flu juga banyak seperti ISPA atau kita nyebutnya infeksi saluran pernafasan akut. Artinya nggak cuma hanya di flu doang, kadang bisa sampai radang tenggorokan, suaranya hilang, terus juga diare. Sama yang terakhir bisa juga kayak DBD. Resikonya juga akan lebih tinggi pada musim pancaroba. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Memasuki musim pancaroba dari penghujan ke kemarau, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai penyakit yang rentan muncul akibat perubahan cuaca ekstrim. Kolaborasi perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang mendorong pembentukan zona kuliner halal aman sehat untuk memperkuat ekonomi syariah, UMKM, dan pariwisata halal. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 17 April 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, memasuki musim pancaroba dari penghujan ke kemarau, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai penyakit yang rentan muncul akibat perubahan cuaca ekstrim. Memasuki musim pancaroba dari penghujan ke kemarau, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai penyakit yang rentan muncul akibat perubahan cuaca ekstrim. Dr. Roni Fardian menjelaskan, ciri utama musim pancaroba adalah perubahan cuaca yang sangat cepat dan tidak menentu. Kondisi ini berdampak langsung pada daya tahan tubuh manusia. Menurutnya, saat cuaca panas di pagi hari, kondisi udara yang cenderung kering dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Sementara saat hujan turun, tingkat kelembapan meningkat drastis sehingga memudahkan virus dan bakteri berkembang. Ia menambahkan perubahan suhu dan kelembapan dalam waktu singkat dapat mempengaruhi sistem imun tubuh. Akibatnya berbagai penyakit mudah menyerang, seperti flu, batuk, pilek, hingga demam. Selain itu, penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, radang tenggorokan, bahkan diare dan demam berdarah dengue atau DBD juga kerap meningkat pada periode ini. Paling sering yang kita sebut dengan flu, batuk, pilek. Kadang disertai demam tuh, kadang demam dulu baru batuk pilek. Selain flu juga banyak seperti ISPA atau kita nyebutnya infeksi saluran pernafasan akut. Artinya nggak cuma hanya di flu doang, kadang bisa sampai radang tenggorokan, suaranya hilang, terus juga diare. Sama yang terakhir bisa juga kayak DBD. Resikonya juga akan lebih tinggi pada musim pancaroba. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar menjaga pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan utama, salah satunya dengan memastikan waktu tidur yang cukup, yaitu 6 hingga 8 jam per hari bagi orang dewasa. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, guna menjaga kebugaran tubuh, serta menjaga pola hidup yang teratur. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Dr. RSMH Palembang, Dr. Zulhair Alu mengingatkan pentingnya menjaga kebutuhan air bagi tubuh selama musim kemarau kering. Cairan yang baik harus juga disesuaikan dengan kebutuhan cuaca, apalagi bagi pekerja lapangan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu lama berada di tempat terbuka. Kalau misalnya di jalanan, ya kita usahakan pakai topi atau pakai payung untuk mengurangi terpaan langsung dari sinar matahari. Kalau bisa kita berada di tempat-tempat yang tertutup seperti itu, ya, sehingga penguapan itu akan berkurang. Yang kedua, kita harus menyiapkan lebih banyak untuk persediaan minum kita. Jadi bagi para petugas-petugas yang berada di jalanan, misalnya apakah itu polisi, parkir, kemudian yang tidak kan harus di jalan begitu ya. Ya. Yaitu pilihannya adalah menyiapkan minum lebih banyak dibanding biasanya. Kalau biasanya kita misalnya cukup minum 2 liter, dalam kondisi panas seperti ini harus minum 3 liter sampai 4 liter. Okay.
sampai 6 jam di tempat panas, ya mungkin kita harus nambah 1 liter lagi. Dan untungnya kita ini diberikan anugerah oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, rasa haus kan. Nah, rasa haus itu harus kita ingat, kalau kita sudah haus jangan ditunda. Kemudian dokter juga mengingatkan agar tidak terlalu sering berada di luar ruangan saat cuaca panas. Selain itu mengurangi cairan tubuh juga dapat menyebabkan kekeringan kulit. Berkaitan informasi tadi, kita simak tanggapan masyarakat berikut ini. Halo, saya Aprilia. Tentunya ya Kak, untuk menjaga imun tubuh di musim pancaroba bisa dilakukan dengan kebiasaan yang sederhana dalam sehari-hari begitu Kak. Mulai dari makanan-makanan yang bergizi, banyak buah dan juga sayuran, minum air putih yang cukup, rutin olahraga dan juga tidur yang cukup. Dan juga Kak, selain itu jaga juga kebersihan diri dan juga lingkungan supaya terhindar dari virus dan juga bakteri. Dengan kebiasaan itu ya Kak, tubuh ini jadi lebih kuat menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Begitu Kak, terima kasih. Saya Andi Dipusri. Cuaca sekarang ini benar-benar sulit ditebak. Di pagi hari cuaca begitu panas dan di siang hari cuaca turun hujan. Saya lebih menjaga kesehatan saya, mulai dari minum vitamin, makan teratur, sampai juga untuk cukup istirahat supaya imun tubuh saya tetap terjaga, supaya saya tetap sehat selalu. Saya Dandi di Paju. Menurut saya menjaga daya tahan tubuh di musim pancaroba itu penting banget. Apalagi banyak orang di sekitar yang mulai batuk dan flu. Saya pribadi sekarang lebih rutin olahraga ringan dan minum air hangat. Pendengar, perubahan cuaca yang tidak menentu di musim pancaroba kerap berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Peralihan antara musim hujan dan kemarau dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti flu, batuk, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak wawancara singkat berikut ini bersama dengan analis kesehatan Puskesmas Rambutan, Bapak Andi. Pak Andi, bagaimana pengaruh musim pancaroba terhadap daya tahan tubuh dan jenis penyakit apa saja yang paling sering muncul pada periode ini? Pengaruh pancaroba terhadap daya tahan tubuh kita sebagai manusia, yaitu karena pancaroba itu menyebabkan kita harus mengikuti cuaca yang ada saat ini, seperti kalau pada musim hujan, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan di musim hujan, seperti itu, apapun di musim kemarau. Dan juga dengan pancaroba ini biasanya imun kita akan turun, karena kita harus mengikuti pola tersebut. Nah, salah satu untuk menjaga imun tubuh kita, yaitu kita dengan menjaga pola makan, dengan istirahat, dengan minum vitamin, ya, dan juga kita harus menghindari hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh, pada musim hujan hendaknya kita jangan berhujan-hujanan. Kita hendaknya berdiam diri di rumah dengan menghangatkan tubuh, dengan makanan seimbang, seperti itu. Yang kedua, bahwasanya dengan adanya pancaroba ini maka akan timbul banyak penyakit seperti DBD terutama. Itu sangat bahaya sekali, karena DBD ini biasanya akan menyerang pada di pagi hari. Untuk itu antisipasi kepada keluarga-keluarga untuk menjaga kebersihan rumahnya, seperti penyakit diare, penyakit ispa. Itulah contoh-contoh penyakit yang biasanya akan timbul di saat pancaroba. Lalu apa saja Pak langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun agar tetap optimal selama perubahan cuaca? Yang harus kita lakukan dalam menjaga imun tubuh kita, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yaitu tadi kita harus makanan yang bervitamin, ya, seperti makanan buah, ya, dan juga kita minum vitamin, juga menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, sehingga imun kita akan tetap segar. Terus seberapa penting nih Pak Andi peran asupan gizi seimbang, istirahat yang cukup, serta aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan di musim pancaroba seperti saat ini?
Istirahat yang cukup dan imun yang cukup itu sangat berpengaruh kepada pola hidup kita. Dengan kita makan dengan seimbang, dengan pola hidup sehat, dengan istirahat yang cukup, maka imun kita akan tetap terjaga dan kita akan tetap sehat dan kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang timbul akibat adanya pancaroba ini. Seperti yang tadi saya bilang, ada ISPA, diare, dan juga ada namanya DBD. Ini yang penyakit-penyakit yang sangat berbahaya yang biasanya timbul di saat pancaroba apabila kita tidak mengikuti pola hidup sehat dan makanan yang gizi berimbang. Oke, yang terakhir nih Pak, kapan masyarakat disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala penyakit selama musim pancaroba? Kepada masyarakat disarankan apabila kita sudah di musim pancaroba ini kita sudah terjangkit atau kira-kira imun kita sudah menurun, maka segeralah kita cek ke puskesmas terdekat atau ke dokter-dokter keluarga kita, atau segera kita minum vitamin. Harus kita kendalikan diri kita agar tetap sehat. Dengan pertama itu tadi, kalau kira-kira sudah 1 kali 24 jam itu suhu tubuh tidak turun, itu segeralah kita ke dokter atau puskesmas untuk memeriksakan dan mengecek kesehatan kita. Oke, terima kasih Pak Andi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Pak Andi dari Kabupaten Banjarmasin, Muhammad Maulana, Purwo 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kolaborasi perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang mendorong pembentukan zona kuliner halal aman sehat untuk memperkuat ekonomi syariah, UMKM, dan pariwisata halal. Pemerintah Kota Palembang bersama Bank Indonesia Sumatera Selatan mendorong pembentukan zona kuliner halal aman sehat atau HAS. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi syariah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM lokal. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan ekonomi syariah di daerah. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat untuk menentukan lokasi pengembangan ekonomi syariah. Kan titik poinnya adalah masalah penguatan dan pengembangan ekonomi syariah. Maka dari itu seperti ada titik-titik lokus yang harus segera gerak cepat. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang, ini butuh percepatan dari organisasi perangkat daerah. Maka dari itu kita mendukung sepenuhnya kaitan dengan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah ini sehingga menjadi sesuatu yang bagi UMKM kecil dan mikro menjadi pertumbuhan ekonomi Palembang insya Allah akan menjadi semakin baik ke depan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, kondisi global saat ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, diperlukan sumber pertumbuhan baru untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu peluang besar yang perlu dikembangkan. Ia menambahkan, dukungan penuh dari pemerintah Kota Palembang yang diwujudkan melalui rencana pembentukan zona kuliner halal aman dan sehat. Memang lokus kami tadi untuk hari ini adalah di ekonomi keuangan syariah, di mana kami melihat di tengah situasi global yang memang tidak baik buat kita, yang berpotensi berdampak negatif pada kita dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, apalagi kita mau meningkatkan, maka kita perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya adalah bagaimana memberdayakan ekonomi dan keuangan syariah. Kawasan Kampung Pempek 26 Ilir direncanakan akan menjadi pusat pengembangan zona kuliner tersebut. Lokasi ini dinilai strategis sebagai ikon kuliner khas Palembang. Melalui program ini diharapkan ekonomi syariah semakin berkembang dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Erlin Fartesa melaporkan.
Pendengar, sebelum mengakhiri informasi pagi ini, berikut kita simak Cek Fakta. Cek Fakta pagi ini diawali dari kasus pasien yang akan dipulangkan meski dalam kondisi koma di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Faktanya, Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, Siti Salimah, memberikan penjelasan bahwa kondisi pasien sejak awal memang sangat berat. Sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, pasien telah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit lain dan bahkan telah dilakukan operasi, namun belum menunjukkan perbaikan baik dari sisi kesadaran maupun pernafasan. Medis kemudian melakukan berbagai upaya termasuk merawat pasien selama 10 hari di ICU serta melakukan tindakan operasi lanjutan berupa clipping. Bahkan hingga saat ini pasien masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Muhammad Hussein dan belum ada keputusan terkait pemulangannya. Warga Kota Pagar Alam, Kamis 16 April 2026 sore dihebohkan adanya kolam warga di Jalan Air Perikan Gang Cikdini yang tiba-tiba menjadi merah. Kabar ini sontak membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi. Faktanya, merahnya air kolam yang terjadi tersebut diperkirakan karena tumpahan cat milik warga setempat. Demikian Cek Fakta pagi ini. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memasuki musim pancaroba dari penghujan ke kemarau, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai penyakit yang rentan muncul akibat perubahan cuaca ekstrim. Kolaborasi perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang mendorong pembentukan zona kuliner halal aman sehat atau HAS untuk memperkuat ekonomi syariah, UMKM, dan pariwisata halal. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.